corona. Kok bisa? Eits, jangan lupa like and subscribe channel Gente Kabupaten Madiun ya. Virus corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 yaitu virus yang menyerang pernafasan. Virus ini dapat mengakibatkan infeksi pernafasan, mulai dari flu biasa hingga dapat menyebabkan penyakit-penyakit yang lebih parah seperti pneumonia, SARS, dan MERS. Terus, apa itu COVID-19? Jadi, COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 yaitu virus corona yang baru saja ditemukan akhir-akhir ini. Virus corona pertama kali ditemukan yaitu di kota Wuhan, Cina, tepatnya pada bulan Desember 2019 lalu. Virus ini disebabkan oleh salah satu hewan, yaitu kelelawar. Virus ini juga sudah tersebar di seluruh dunia, salah satunya yaitu di negara Indonesia sendiri. Dilihat dari sejarahnya, virus corona pertama kali diidentifikasi sebagai penyebab flu biasa, tepatnya pada tahun 1960. Hingga pada tahun 2002, virus tersebut belum dianggap fatal. Tetapi pasca adanya virus SARS di Cina, para pakar mulai berproses pada penyebab dan menemukan bahwa wabah tersebut diakibatkan karena adanya bentuk baru corona. Pada tahun 2012 muncullah virus baru menyerupai SARS yaitu MERS, tepatnya di Timur Tengah. Hingga pada akhir 2019 lalu muncullah sebuah virus yang menggegerkan dunia saat ini yaitu COVID-19. Diduga memiliki keterkaitan dengan aktivitas sejumlah masyarakat dalam mengonsumsi satwa liar. Di negara kita sendiri, perkembangan virus COVID-19 sangatlah signifikan. Untuk itu, kita semuanya diminta untuk selalu waspada, selalu berhati-hati dengan virus mematikan ini. Jagalah dirimu, keluargamu, dan orang-orang yang ada di sekelilingmu. Tetaplah di rumah. Stop menakut-nakuti orang dengan corona. Jangan buat mereka panik, dan jangan buat mereka dilanda ketegangan. Hadapi dengan tenang, lakukan dengan hati-hati, patuhi himbauan pemerintah, cek berita dengan fakta, bukan berita dengan rekayasa. Salam Gente. Dampak negatif yang pertama adalah nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar menurun. Ya, karena apa? Karena para pelaku pasar mulai khawatir akan keadaan bisnis yang mulai menurun akibat virus corona. Nah, yang kedua adalah nilai indeks harga saham gabungan juga mengalami penurunan. Nah, alasannya juga sama karena corona dapat menyebabkan nilai pangsa pasar di Indonesia maupun di luar negeri juga mengalami penurunan dan banyak perusahaan dan tidak lagi menanamkan sahamnya di perusahaan-perusahaan yang lainnya. Yang ketiga adalah meruginya sektor pariwisata, yaitu pariwisata sangat membawa dampak besar bagi sektor pengusaha menengah ke atas maupun menengah ke bawah. Nah, yang dirugikan adalah seperti hotel, restoran. Nah, penyebabnya apa coba? Nah, yang pertama adalah para turis dari mancanegara mulai dibatasi masuk ke negara karena bisa membawa virus corona masuk ke negara tersebut. Nah, yang kedua adalah karena tempat pariwisata sudah mulai menutup tempat wisatanya karena sadar bahwa corona akan merebak ke seluruh masyarakat jika tempat pariwisata tersebut masih dibuka. Nah, selanjutnya adalah yang keempat adalah sekolah mulai diliburkan. Nah, banyak siswa yang suka terhadap sekolah diliburkan, padahal siswa akan tertinggal mata pelajarannya akibat tidak bisa bersekolah secara efektif. Nah, itu juga merugikan bagi siswa. Siswa tidak lagi bisa bermain, berinteraksi dengan teman-temannya di sekolah seperti biasanya. Siswa akan mengalami kebosanan dan lama-kelamaan SDM di negara dan SDM masyarakat akan menurun akibat isolasi tersebut. Selanjutnya yang kelima adalah batalnya berbagai ajang olahraga. Nah, penyebabnya apa? Karena panitia penyelenggara mulai sadar akan bahayanya jika penyelenggaraan olahraga diteruskan akan membahayakan seluruh atlet di dunia jika terkena corona. Nah, itu adalah alasan utama
yang menyebabkan dibatalkannya seluruh olimpiade olahraga, cabang olahraga apapun yang bersinambungan dengan olahraga. Nah, yang terakhir adalah keenam, bahan pokok mulai melambung tinggi harganya. Nah, ini disebabkan oleh apa coba? Nah, karena manusia mulai berbondong-bondong memburu bahan pokok seperti beras, gula, dan kebutuhan dapur lainnya. Selanjutnya adalah selain dari bahan-bahan dapur tersebut adalah masker. Karena masyarakat sekarang banyak sekali membutuhkan masker. Seperti tenaga kesehatan, tenaga medis, dan masyarakat pada umumnya sekarang berbondong-bondong untuk mencari masker. Nah, apakah hal tersebut sejalan? Tidak. Ternyata kebutuhan masker yang semakin banyak tidak diimbangi dengan ketersediaan stok di lapangan dan menyebabkan harga tawar menjadi naik. Yang pertama adalah seluruh dunia saling bekerja sama. Nah, ini seperti yang kita ketahui, tidak banyak negara yang bekerja sama sebelum virus corona, dan malah ada yang malah berperang dan berkonflik. Nah, saat datangnya virus corona, banyak sekali negara bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan. Negara dengan ekonomi kuat akan membantu negara yang berekonomi rentan. Yang kedua adalah peduli dengan kesehatan seluruh manusia dimanapun berada. Pasti dengan datangnya virus corona, mereka akan menjaga kesehatan, berolahraga, berjemur, meningkatkan imunitas. Dan yang kedua adalah menjaga kebersihan. Jadi dampak positif dari virus corona, manusia lebih hidup sehat, menjaga kehidupan sehat, menjaga kebersihan. Yang selanjutnya adalah yang ketiga dari dampak positif virus corona. Manusia mulai saling membantu, yaitu seperti apa contohnya? Nah, manusia yang memiliki ekonomi yang cukup baik atau yang dari kalangan kaya akan membantu masyarakat dari kalangan miskin. Seperti contoh adalah mereka membagikan hand sanitizer, membagikan sembako gratis kepada masyarakat yang kurang mampu. Nah, jadi corona juga membuat dampak positif bagi antar manusia. Yang keempat adalah kualitas udara mulai membaik. Nah, seperti kita lihat di kota metropolitan seperti Jakarta, banyak masyarakatnya yang mulai mengisolasi diri dan jarang berpergian keluar dengan menggunakan kendaraan bermotor. Nah, itu dapat mengurangi gas buang emisi yang buruk untuk udara. Nah, dan juga banyak pesawat udara juga mengalami penundaan atau membatalkan perjalanan. Nah, itu juga membawa dampak positif bagi udara. Ini adalah kelima dari dampak positif yang ditimbulkan akibat virus corona, yaitu hobi yang tertunda bisa terlaksana saat isolasi mandiri. Gejala penderita virus corona umumnya seperti pada gejala penderita flu seperti biasanya, seperti batuk, pilek, ataupun demam. Namun, seiring dengan bertambahnya hari, gejalanya semakin memburuk, seperti batuk disertai dengan darah, sesak nafas, serta suhu tubuh yang lebih tinggi dari 38 derajat Celcius. Nah, Sobat Genre, untuk mencegah penularan virus corona ini, kita dapat menjalankan M3Q. Apa itu M3Q? Yang pertama ialah mencuci tangan dengan baik dan benar. Cara ini dinilai merupakan cara yang paling efektif dan juga sederhana untuk memutus penyebaran virus corona. Cucilah tangan menggunakan air mengalir dan pastinya pakai sabun, setidaknya selama 20 detik. Pastikan seluruh bagian tangan tercuci bersih hingga pada kuku-kuku jari. Yang kedua ialah menggunakan masker. Cara menggunakan masker yang biasa kita ketemui atau yang biasa disebut masker bedah ialah dengan menghadapkan sisi yang berwarna hijau ke arah luar dan sisi yang berwarna putih ke arah wajah kita untuk menutupi dagu, hidung, dan juga mulut. Namun, penggunaan masker ini sangat disarankan untuk orang yang sakit saja daripada orang yang sehat. Jadi jangan panik buying ya Sobat Genre. Dan yang ketiga ialah menjaga daya tahan tubuh. Mengapa demikian? Karena dengan memiliki daya tahan tubuh yang kuat, kita pasti dapat menangkal virus, bakteri, dan juga kuman yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, bagaimana sih caranya? Yaitu dengan mengonsumsi makanan yang sehat seperti sayur, susu juga bisa, lalu telur, ikan, dan daging yang tidak berlemak. Kita juga bisa menambahkan suplemen sesuai anjuran dokter untuk menguatkan imun kita.
Dan yang keempat ialah kurangi beraktivitas atau berkunjung ke daerah yang terjangkit. Mengapa demikian? Seperti yang kita ketahui, di daerah terjangkit juga pasti ada virus yang bertebaran. Jadi apabila kita berkunjung, kita bisa rentan terkena virus tersebut. Jadi kita harus stay di rumah, kita harus jaga diri kita untuk kesehatan kita, keluarga, dan juga warga dunia. Gimana? Cukup gampang bukan? Lebih baik di sini, rumah kita sendiri, segera nikmatkan anugerah yang kuasa. Lakukan semua aktivitasmu di rumah berawal dari aku, kamu, dan Indonesia bebas corona. Semuanya ada di sini. علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. Nah, bagi kalian yang muslim, jangan lupa selalu luangkan waktu kalian untuk selalu membaca Al-Quran untuk meningkatkan iman dan kepercayaan kita. Nah, tentunya bagi yang non-muslim juga dapat melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan sesuai keyakinan masing-masing. وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ. Ada banyak hal yang dapat kita lakukan untuk menghilangkan kebosanan kita di rumah. Salah satu contohnya adalah berolahraga setiap pagi. Olahraga dapat menjadikan tubuh kita menjadi bugar dan otak menjadi fresh. Halo Sobat Genre, tetap di rumah aja, jaga kesehatannya dan jangan lupa untuk olahraga. Dan ingat, jika kita di rumah berarti kita telah membantu memerangi atau memutus mata rantai dari COVID-19. Stay at home, di rumah aja. Halo remaja, ini adalah cara kreatif remaja di rumah aja. Jadi dengan cara merawat tanaman, siram, Hai teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Kita harus ikut berpartisipasi dalam mencegah penularan virus COVID-19 di Indonesia tentunya. Nah, dengan cara di rumah aja. Ayo, kita di rumah aja untuk Indonesia. Berkumpul dengan keluarga dan membuat kerajinan dari bahan bekas merupakan hal-hal agar kalian tidak bosan di rumah.